lagi dengan Brother J dalam program Belusukan TV. 19 Oktober 2021, Brother J dan kru sowan ke Padepokan Arset 234 Dusun Jatisari, Wilangan Nganjuk. Kita akan berbincang dengan founder dari Padepokan Arset 234. Siapa beliau dan bagaimana kisahnya? Tetap ikuti Belusukan TV, Brother J, YouTuber desa. Alhamdulillah pemirsa, Belusukan TV sudah hadir kami di Dusun Jatisari, Wilangan Nganjuk untuk sowan dengan Abah Slamet. Slamet lengkapi pun apa? Aryati. Slamet Aryati. Alhamdulillah. Oh, ada yang mengatakan Hakim gitu apa ya? Iya. Tapi tidak apa-apa Pak, dia panggil. apa-apa. Biasa. Biasa. Alhamdulillah. Abah ini sebagai perintis atau pendiri Arset sejak tahun berapa? Gini, Iya. saya di Pondok Mojosari mulai tahun 83. 83, saya belum lahir apa itu ya? Ya, 83 itu saya di Mojosari sampai tahun 87. Cukup lama Pak? Ya, 87. Kemudian mempelajari sesuatu lah ya, jopo-jopo, tuwo-tuwo dan sebagainya. Terus akhirnya tahun 88 itu saya mendirikan Arset. Arset 88. 88. Jadi tahun 88 itu saya sudah boyong terus di rumah mendirikan jenenge Arset. Armada Setrum. Setrum gitu ya. Ya. Sejarahnya nih, Iya. Setrum itu yang dulunya saya dari pondok mulai di omong karo kiaiku. Kang nek mulai kuwi kudu duwe santri. Oh, jadi ada amanah yang Amanah. Iya. Nah, tak gagas, maksudnya iki kok duwe santri. Ngene lho Kang, kowe iki nek kan duwe santri, sumpene gaya sing loro. Artine santri iku sing dadi pitutur. Ya, sehingga tahun 88 itu bocah-bocah tak pancing dengan setruman, engko bar maghrib ngaji, bar sampai isak, saya wis isak lagi latihan. Oh, jadi ada ngajinya ya, ada Ya, ilmu yang tentu. lain. Jadi dasarnya. Jadi Ya. ininya begini. Jadi uang memang nek melajari pencak tok tanpa ngaji itu dadane enek mafsadai. Oh iya. Mesti sombong Ya. dan lain sebagainya. Jadi misi saya yang pertama itu ngaji. Ngaji dulu. Jadi dengan adanya pencak, dia semangat akhirnya dimasuki ngaji. Pokok nek gelem ngaji kok tak warai pencak. Jadi semacam syaratnya dulu Ya, jadi ya. bar maghrib pencak, ngaji bareng sampai ngisak, setelah ngisak baru latihan pencak sampai sekarang. 88 sampai 2021 ya udah puluhan tahun apa ya? Ya, Alhamdulillah. sejarahnya gini, Ya. setelah itu tahun 90-an Pak Garusa belum masuk di Kabupaten Nganjuk. Kemudian setelah tahun 91 itu diinstruksikan oleh Gus Masuk untuk kegiatan di musola, masjid dan pondok yang sehubungan dengan pencaksilat diharuskan atau disarankan untuk masuk Pagar. Jadi tergabung Ya bergabung dalam Pagar Nusa. dalam Pagar Nusa. Tapi yang untuk saya pelajari pertama itu masalah setruman karomahan. Jadi pomo seperti misalnya, jadi awak dhewe nanti mengambil setrum dari listrik ya, langsung dimasukkan ke badan kita, kemudian saya salurkan ke sampan, tul ini sampan masukkan setrum, tapi sudah lepas dari setrum PLN. Jadi dulu sampai itu. Jadi seandainya sampan iso umpamane suatu dok ya, didemek ya mekan energi gitu. energi, Iya. tapi sudah lepas dari PLN, PLN. anu strom PLN. Iya. Itu.
Jadi mulai tahun 91 kita bergabung di Pagar Nusa. Pagar Nusa yang pernah dalam naungan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama NU. Ya, NU. Waktu di Mojosari dengan Kiai siapa Pak? Waktu saya kiainya Mbah Mansur Soleh. Mbah Mansur Soleh. Mbah Mansur Soleh, terus kemudian dibimbing oleh saya langsung murid dari Kiai Haji Bastomi Zaini. Bastomi. Ya. Jadi saya mulai sipir sani sampai kelas 3 langsung ditangani oleh Gustom. Ya sekarang itu bapaknya Gus Nasih. Ya betul. Sekarang. Ya, sudah meninggal. Ya. Jadi tahun 97 waktu itu Gustom juga jadi ketua Pagar Nusa Kabupaten Nganjuk. Saya disekolahkan untuk menjadi bahasa juri. Kalau ada pencak dor itu. Bahasa juri IFSI. IFSI, IFSI. resmi ya? Ya, resmi. Ya. Jadi tahun 97 saya jadi bahasa juri di Hotel Sanggrahan. Sanggrahan Sawahan itu ya. Jadi selama 7 hari. Iya ya. Pengalaman tersendiri. Ya, itu disekolahkan karena dididik. Ya, training khusus untuk menjadi bahasa juri IFSI. Oh, itu pengalaman yang sangat berharga. Ya. Ya. Nah, jadi untuk pelajaran yang pertama dulu itu setruman, karumahan. Terus yang kedua nanti ada cimandi. Ya, pencak cimandi Jawa Barat. Ya, cimandi. Ya, mau jenisnya itu cimandi. Ya. Bareng ngono ada setelah ada 91-an itu menjadi pencak dari Gus Maksum. Yang Kediri itu. Ya, yang Kediri. Lirboyo. Ya, itu dimasuki itu tapi tidak meninggalkan dengan tradisi kita yaitu cimandi. Oh ya, jadi menjadi akarnya tetap cimandi. Tetap itu, cimandi. Ya. Jadi di sini seandainya menelasne orang telasan itu ya tetap mengambil sertifikat cimandi. Ya, untuk IPSI dan lain sebagainya atau wiraloka dan sebagainya itu nanti ke depannya. Jadi selanjutnya. Ya. Jadi untuk lulusnya harus dengan jurus cimandi. Ya. Kalau dihitung dari sekarang muridnya udah ribuan apa ya dari mulai tahun 88 sampai sekarang ini ngadi hampir semua untuk terutama Rejoso itu untuk pengesahannya dari saya. Dan latihannya di depan sini apa ya? Ya sini dan di gedung MBC. Oh, MBC yang baru. Yang baru. Jadi sebelum ada MBC di sini, jadi setiap malam minggu untuk siswa anak-anak, malam Rabu itu dewasa, malam Jumat itu dari warga baru. Ya, pendaftar baru ya. Warga baru. Jadi yang disahkan untuk malam minggu dari malam minggu, nanti latihannya di malam Jumat. Iya. Ya. Yang sepuh-sepuh dari Gaeng, Rejoso dan sebagainya itu di malam Rabu. Jadi ada pembagian jadwal. Ya, yang malam Rabu itu termasuk Asmaul Husna dan sebagainya. Ngomong-ngomong, apa ini juga suka ziarah kubur ke makam wali, kiai-kiai dan sebagainya. Oh iya. Iya. Itu manfaat yang secara pribadi apa rasakan, bagaimana itu apa? Kalau saya pertama itu aziaratu taqiratul maut. Jadi suatu mengingat kematian Ya, gitu ya. jadi Pelajaran itu mengingat kematian. untuk mengingat kematian. Ya. Itu satu. Yang kedua untuk suatu wasilah. Ya, tawasul. Jadi tawasul artinya wasilah. Saya itu suatu peluntur. Jadi peluntur itu kalau bahasa iki kanggo ngerek. Oh ya. Jadi kita tawasul mendoakan orang yang kita ziarahi, dengan otomatis orang yang kita ziarahi akan mendoakan kita. Jadi itu ya para wali, bisa ulama-ulama. Ya, karena gini, para wali dan ulama itu beliau itu tidak mati walaupun jasadnya sudah mati. Secara hakikat tidak mati. Jadi seperti diaturkan di Al-Quran itu seperti burung-burung yang berterbangan. Oh. Jadi seandainya kita ziarah itu beliau itu terperso tahu, oh wong kayak ini susah, wong kayak ini sesungguhnya tanpa kita meminta, beliau itu sudah tahu karena sudah makrifat billah. Ya, gitu. Levelnya udah. Ya. Dan apa selama ini udah banyak ya, Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Mana-mana. Gini, saya sejak dulu dari Mojosari sering ziarah. Sudah tertanam itu. Jadi mulai tahun 90-an ya sekitar sampai 95 hampir sampai 2000 saya itu di Mbah Syekh Aliman.
Syekh Haliman Sawahan. Ya Syekh Haliman Gedung Sawahan. Kulon. Syekh Haliman itu ada dua, Iya. Gedung Wetan dan Gedung Kulon. Jadi setiap Jumat Legi saya itu sepedaan motor sana itu 5 tahun. Dari rumah sini. Iya. Jadi 5 tahun, kemudian saya ke Mbah Syekh Sunan Kalijogo itu 5 tahun. Kadilangu Demak. Kadilangu. Iya. Jadi sepedaan motor itu saja 5 tahun. Jadi Tiap Jumat Kliwon. tiap Jumat Ya, Kliwon. jadi gini, Ya. planning saya. Jadi setiap Jumat Legi saya itu di Syekh Haliman. Ya. Jumat Kliwon di Mbah Sunan Kalijogo, Demak Kudus. Ya. Jumat Wage Wali Nganjuk. Sampai ada yang bilang kota Ya, Nganjuk. dan Kota Nganjuk. Jadi Selasa Kliwon saya mempunyai jamaah sendiri di Mbah Syekh Abdurrahman di Adengan. Oh, yang Ya, dekat sini apa? ya, jadi Ya. dari sini kita 1,5 kilo. Iya, ya. Jadi untuk tiap Jumat Kliwon sampai sekarang. Itu ya selamatan terus berdoa. Ya tetap, Ya. jadi selamatan itu dalam hakikinya itu kita hanya mengingat masa lalu orang itu. Dalam arti gini, oh Mbah A ini senengannya itu iwak panggang. Jadi kita selamatan itu bukan kok nyelameti itu bukan, jadi Iya. mengingat masa lalu orang tersebut. Jadi Napak tilas juga. Ya? napak tilas. Iya, Jadi oh wong kayak iki senengane iwak panggang, aku tak mangan iwak panggang itu. Jadi wong ben seneng. Nah, sebelum itu kita doakan. Jadi Oke. mendoakan kepada orang yang kita jaroi, terus kita makan-makan di situ ben seneng. Iya, ya. Ya, gitu. Jadi kesenangannya umpamanya panggang atau ingkung, nah kita selamatan di situ. Jadi bukan kok makanannya kita berikan kepada yang kita jaroi, bukan. Iya. Jadi mengenang masa lalu orang tersebut. Iya. Gitu, Pak. Ya makanya tetap Ya jamaah. kita sendiri, Iya, jadi iya. untuk sekerukunan Iya, iya. bersemangat. Ya, kebersamaan Ya. ya, menerat silaturahmi dan barokah pahalanya di situ. Ya, ya. Ya. Apa ini kok ada kris di depan saya ini? Ya, betul. Salah satu ini kan kearifan lokal, Mhm. ya, budaya Jawa. Hmm. Kan Jawa banyak mengenal kris-kris pusaka dulu, ada kris Empu Gandring, Kiai Sengkelat dan banyak lagi. Kalau ini bisa diceritakan apa? Iya, iya. Iya. Oh ini kayak ini. Iya, iya. Ini saya nganu. Ada bersejarah. Ya, apa ada ini? sejarah. Iya, iya. Tinggalannya mbah saya, Kakek ya? kakek. Iya. Jadi keris ini dinamakan Tilam Sari. Tilam Sari. Tilam Sari nek wong Jawa kanggo tani. Oh, ada fadilah Ya, utamanya istilahnya untuk bertani. gini, Ya. pusaka itu empunya itu pembuatannya itu juga ditirakati. Jadi nggak sembarangan, Oh, tapi tidak. lewat riado panjang, Ya. memohon ya maunah pertolongan Allah hingga jadi dan mempunyai fadilah Ya, manfaat tertentu. Gini maksud saya ya. Ya. Jadi kanggo tani namanya ini, Ya. untuk prajurit namanya ini, Untuk dagang untuk dagang ada namanya sendiri. ini, Iya, iya. untuk ratu namanya ini. Jadi ditirakati sesuai karakter orang yang pemakai itu. supaya klop dan sinergi Ya, antara lahir betul. batin Ya. yang punya dan piandel yang di bawah Ya. itu. Terus bahan-bahannya ini yo tidak sama dengan besi biasa. Jadi pilihan. Pilihan. Ya. Ya kalau orang mengatakan ini dari batu meteor. Oh, yang jatuh. Ya. Kemudian Nah ini saya dipakai. udah ngetes Ya, ya. artinya gini. Yang pamornya ini kalau besi biasa itu kita kayak banyu sir, kita beli banyu sir itu umum otomatis habis. Tapi untuk pamor ini tidak bisa. Di komobanya ini tidak bisa kalau toh itu memang pamor asli pembuatan lama. Cara mengetesnya begitu. Iya. Iya. Kalau usia kris sudah berapa tahun ya? Oh lah ini sudah 7 turunan dari saya. 7 generasi. Iya, 7 7 turunan generasi. ya. Jadi turun-turun dari mbah dan sebagainya. Nah dulu termasuk Mbak Arfiah awal. Mbak Arfiah awal yang makamnya Untuk versi saya, keluarga saya itu yang ada di Pogalan. oh dekat Pundan itu apa? Ya di Oh, Pogalan itu, ya? itu insya Allah turun 6 kalau tidak 5 dari saya. Masih yang terkait Ya. itu ya. Atasnya apa? Ya masih ada sampai insya Iya, Allah Joko Tingkir sebenarnya Joko ada. Insya Allah gitu. Bukan pamer ya, Iya, ya. Sebagai bentuk ya mengingat leluhur kan. Ya, Iya, mengatur iya. artinya gini. Iya. Jadi kita sebagai cermin. Iya, ya. Artinya gini, wong mbahku mbiyen iki wong pinter, wong Iya. jaduk pinter ngaji kok aku koyo ngene. Iya. Nah, sisilah itu sebenarnya itu selain untuk tawasul. Memotivasi kita Ya, untuk gitu. meneladani dan melanjutkan perjuangan Ya, kita. jadi Iya.
sebagai cermin artinya Mbah Kumbien pinter ngaji, Iya. apal takrib kok aku gak iso. Nah, sebagai motivasi aku kudu iso. Ya, penyemangat. Nah, Iya. bukan untuk andalan Mbah Iya. Kumbien iso ngene oleh Justru- tapi awake dhewe gak iso. Iya. Percuma. Itu kan kemunduran. Nah, Abah ini putranya berapa? 5, 5. baru 5. Baru 5. Nah, ini masih Nambah. proses insya Allah sampai 6-7. Wow. Ya, Yang pertama kuliah kerja. kuliah di UIN Sunan Ampel. Boleh ya tahu namanya. Kumaidatul Ahnafiyah. Oh, namanya bagus sekali itu. Nah, ini untuk yang nomor kedua itu dari Pojosari sekarang di Bunggah, itu kelas 1 aliyah. Bunggah Ploso ini. Ya, Mbak Ploso itu juga saudara saya sendiri. Oh iya, masih keluarga Ya dari keluarga dari saya. keluarga. Ya. Namanya apa? Pak Mat, Yang putrinya yang nomor 2. Siva Nuzilatul Ahnafiyah. Oke, yang ketiga Yang cewek lagi. Yang ketiga laki-laki Ridho Haji Khaironi. Bagus-bagus apa namanya? Ah, nama ya. Iya, Jadi, sebuah doa. Iya, nama itu doa. Iya. Yang keempat Yang keempat itu Ikfina Azimatul Ahnafiyah. ada Hanafiahnya Ahnafiyah. rata-rata. Iya. Untuk yang keempat ini siapa kelari jenis? Yang keempat ini Kanja siapa ini? Ada kansanya depan. Kanja juga Ahnafiyah. Hanafiah juga. Tengahnya yang Ya. Kanza apa? Ajrena Kanza Ahnafiyah. Oh. Ajrena Kanza Ahnafiyah. Iya. Saking akeh anak dadi lali. Tapi Hanafiahnya itu. Ya, Hanafiah. Ahnafiyah, Bani Ahnafiyah. Kalau ini santri-santri. Ya, ini Iya, saya sering. tidak menganggap santri kan Iya. teman saya. Teman ya, rekan. Iya. Teman ngaji, teman guyon, Iya, iya. kanca. Teman ngopi. Ya, teman ngopi. Cangkruan. Ya, cangkruan. Iya, Jadi iya. saya itu tidak pernah menganggap itu santri saya atau murid saya. Iya, iya. Kalau toh mereka itu menganggap saya guru saya, dianggap saya sebagai guru monggo. Monggo, Tapi ya. saya tetap menganggap konco. Iya. Karena setiap saya menyampaikan kok salah, berarti saya guru, berarti kan saya salah. Bertanggung jawab. Bertanggung gitu. jawab. Tapi insya Allah tetap saya hadiah Fatihah tiap pada sholat. Iya. Setidaknya tiap malam Jumat hadiah Fatihah. Dan selama ini Abah tiap hari terus berdatangan dari berbagai macam. Ya ini Contohnya, untuk iya. berdatangan gini. Iya, iya. Jadi saya itu ibaratnya dokter. Iya ya Pak. Jadi siapapun orang yang memerlukan, entah itu dari merah, putih atau hijau, yang memerlukan saya tetap saya Terima. kalau bisa saya Iya. terima, saya Iya. pandangi itu. Iya. Jadi tidak memandang suatu ormas atau golongan. Jadi ya setara semua. Ya setara, jadi semua itu sama. Iya ya. Terus harapan apa dengan Arset, dengan Kipra selama ini? Ya cita-cita yang ingin diraih itu apa? Gini, Iya. jadi untuk saya yang pertama dandani akhlak. Jadi memperbaiki akhlak. Memperbaiki Ya? akhlak. Jadi suatu ibaratnya pencak silat atau karoman dan sebagainya itu suatu sarana saja. Hanya sarana. Sarana. Jadi kendaraan ya. Ya jalan. suatu kendaraan. Iya. Jadi kalau Arset itu kan armada setrum. Iya ya. Jadi kalau almarhum Kang Saji itu yang mengarang The Center of Magic saya. Itu artinya pernah saya tanyakan sampai itu ya. Iya, Jadi iya. The Center of Magic saya. Jadi pusat pengetahuan ilmu tenaga dalam atau magic, betul ya? Betul. Magic ya identik gaib dan Ya, sebagainya. gitu. Iya. Jadi harapan saya supaya dengan adanya yang kita pelajari, mereka itu bisa memperbaiki akhlaknya. Jadi yang utama itu Yang utama akhlak itu ya. Jadi seandainya kita itu bisa dibaca gak ada banyak namanya ilmu. Iya. Itu ibaratnya payung. Payung pelindung itu ya Pak ya. Payung di saat hujan. Jadi ibaratnya gini, nek ora hujan, ora panasan, ya nyapa kok payung tiga ini. Kan Oh, dari iya. ini wong edan. Jadi bisa dipakai ketika terpepet keadaan Ya. terdesak urgent dan Ya, sebagainya. jadi kalau payung itu kalau tidak hujan atau sedang panas nggak mungkin dikrok nih. Seandainya kita di dalam rumah kok ngekaknya payung, ya nggak berarti tepat kan juga ya. pan dadi wong edan Iya, iya. kan gitu. Jadi didikan saya untuk konco-konco arah seperti itu. Kecuali dalam event suatu atraksi itu lain lagi. Lain lagi. Lain lagi. Tetap kondisional ya. Ya melihat tetap kondisi. kondisional. Tapi untuk Ya. hakikinya tetap untuk memperbaiki akhlak kita, untuk menjaga diri. Dasar utamanya itu. Iya. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Semoga kami Belusukan TV bisa sowan lagi suatu hari. Amin amin amin. Alhamdulillah amin. semoga kami sukses Amin dan amin amin amin. meraih keberkahan dengan channel kami Amin. dan menjadi wasilah nguri-nguri juga sebuah wujud kepedulian kita pada sejarah, Amin amin. nilai budaya dan pendidikan. Amin amin.
Demikian pemirsa, sowan kita di dalam Abah Slamet Aryadi di Dusun Jatisari Wilangan Nganjuk, Padepokan RZ 234. Saya Jarwoto bersama kameramen Ibu Santoso undur diri. Ilaliko, ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.